Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara meeting event dengan tema atau judul menjalankan operating system komputer dengan UFD bootable. Jadi eh, acara ini membahas tentang bagaimana kita ketika ada permasalahan mengenai komputer yang lemot misalkan atau ada yang error, secara cepat kita bisa menangani sendiri gitu. Jadi mengenai masalah itu, saya sendiri akan memperkenalkan diri, nama Arif Kurniawan, SPD, dari SMPN 1 Jatiwaras sebagai host. Kemudian nanti moderatornya adalah Pak Gian Sugiawan, SPD, dari SMKN Bantar Kalong. Kemudian yang akan jadi narasumber atau presenternya adalah Pak Maya Kusmaya. Hilang lagi Pak Arif, suaranya Pak Arif. Suaranya hilang lagi Pak Arif. Tadi dipersilahkan untuk menunggu dulu karena memang kita sangat-sangat terkendala teknis, Bapak Ibu. Kebetulan kita di awal tadi sudah ada tes sebetulnya. Ya, tes ayah Pak Arif. Ya, Pagian. Halo. Iya, ya bisa Pak, didengar Pak. Ya, Alhamdulillah Pagian. Di sini ada chat dari Bu Ain ini katanya Pak Maya laptopnya blue screen katanya Pak. Oke. Waduh. Iya, biar ini aja di Pak Maya sebagai presenter kan ya Pak Arif. Iya. Iya, Pak. Bu, ya, iya, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Biar dari HP aja di share kontennya dan jadi pematerinya dari HP aja gitu. Tadi udah saya sarankan ke Pak Mayanya. Semoga Pak Mayanya bisa kembali bergabung. Ya, Ya, terima kasih ya. Bu. Ya, makasih, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Maya ya. Hapunten komputer no abdi ngadedak blue screen. Tapak saya nganggo HP. Ah, cekas lah Ya, saya. Pak. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah Pak Maya sudah bisa bergabung. Pagian, silahkan mengambil alih tugas sebagai moderator. Saya serahkan kepada Pak Gian Sugiawan. Silahkan. Pak Maya juga sudah saya setting untuk menjadi seorang presenter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Arif yang telah menyerahkan kepada saya untuk memandu jalannya seminar online ini. Dan mohon maaf ada kendala teknis beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk mengefektifkan waktu, di sini saya sebagai moderator menginformasikan beberapa sesi dalam acara seminar online saat ini. Nanti kita akan diberi waktu 1 jam, yang mungkin nanti secara waktu sudah telat hampir setengah jam dari jadwal yang telah ditentukan. Itu ada kendala teknis, nanti bisa disesuaikan. Nah, tetapi kita bagi menjadi 2 sesi, Pak Maya dan Pak Arif, juga Bapak Ibu peserta. Sesi yang pertama itu maksimal 30 menit untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Maya Kusmaya di SPDI. Dengan temanya tadi sudah disampaikan Pak Arif, menjalankan operating sistem komputer dengan UFD bootable. Dan nanti dilanjutkan sesi kedua itu tanya jawab. Nah, untuk waktu sesi kedua ya kita fleksibel saja mengikuti kondisi yang ada begitu. Tetapi dijadwalkan pada saat idealnya itu 25 menit karena 3 menit pembukaan, 3 menit oleh host itu 2 menit setengah. Nah, baiklah, kepada yang terhormat Bapak Maya Kusmaya di SPDI untuk menyampaikan materinya, kepada beliau saya persilahkan. Silakan Pak Maya. Pak Maya, bisa mendengar suara saya Pak Maya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ulang kembali. wabarakatuh.
Mohon maaf kepada pemirsa yang standby dan agak terputus karena memang faktor human tool error ini mah. Baik, saya di sini sebagai pembicara atau presenter akan sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, meskipun saya yakin ada dari Bapak Ibu yang sudah sama-sama tahu tentang penggunaan aplikasi penggunaan UFD Bootable ini. Perkenalkan, saya Maya Kusmayadi. Saya berdinas di SMK Pancasila Manunjaya sebagai guru mata kuliah produktif SMK, dan kebetulan materi yang saya ajarkan juga ke anak-anak itu salah satunya adalah komputer dan jaringan dasar. Maka mungkin sedikit berbagi kepada para bapak ibu dan juga siapapun yang sampai hari ini masih berteman dengan itu, masih sebagai user saja. Nah, ada alangkah baiknya juga mengenal komputer itu juga sedikit tahu tentang hardware, tentang baik hardware maupun software. Baik, tema yang saya angkat yaitu menjalankan operating system komputer dengan UFD bootable. Nah, sebelum kita membahas tentang, mungkin Pak Pagan bisa Ya Pak Maya. Ya, Pak Arif katanya Pak Maya bisa disampaikan slide-nya. Sudah disampaikan Pak ya? Baik Pak. Ya. Baik Pak. Sebentar, bisa ditunggu ya Pak. Oke, baik. Berbicara mengenai UFD itu adalah bisa lihat di slide kedua apa? UFD di sini adalah USB disk drive. Jadi kepanjangan dari kita orang Indonesia khususnya mengenal Pak Maya, adalah suaranya kurang jelas Pak. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Halo? Dilanjutkan Pak, silakan. Oke. Jadi, nah, yang dimaksud UFD di sini adalah USB disk drive. Yang kita tahu bahwa disk drive itu adalah flash disk kalau orang sini bilang, atau bahkan ada yang bilangnya flash disk. Dan itu sangat personal sekali ya. Nah, sebetulnya flash disk itu kalau kita melihat dari komponennya itu kan cuma 4, terdiri dari, bukan cuma 4. Yang minimal itu hanya terdiri controller, flash memory chip, sama kristal osilator. Nah, sejarahnya itu adalah Dr. Fujioka Masuoka, Jepang, di tahun 1943, yang awalnya beliau memfungsikan disk drive itu hanya berkapasitas 8 mega. Bisa dibayangkan mungkin 8 mega itu hanya cukup untuk kurang lebih, kalau untuk lagu Winamp MP hanya 2 atau 3 saja jika berkapasitas
segitu. Tapi alhamdulillah lewat perkembangannya akhirnya flash disk itu berkembang sampai sekarang. Nah, jadi saya mengambil sumber dari warstek.com bahwa istilah flash disk itu hanya ada dikenal di Indonesia karena orang berpikir bahwa setiap media penyimpanan yang berakhiran disk itu disebutnya storage gitu, media simpan. Misalkan disket, hard disk, floppy disk, atau DVD dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut mengacu kepada kamus bahwa yang disebut disk itu adalah media penyimpanan data pada piringan. Gitu. Sedangkan drive adalah media penyimpanan pada chip. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dibayangkan flash disk itu kan tidak mungkin ada piringan gitu. Tidak mungkin ada lempengan bulat yang memutar sistem. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah pengertian dan sejarah dari flash disk. Jadi mungkin kalau mau kita menganut kepada makna sebenarnya bahwa flash disk itu tidaklah tepat, tapi yang tepat flash drive seperti itu. Tapi apapun lah, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, Pak. Pengertian dari UFD bootable. Nah, UFD bootable itu adalah operating system yang biasanya ditanam. Sebelum kita membahas soal bootable, bahwa biasanya Bapak Ibu sekalian menggunakan Windows 7, Windows 10, dan lain sebagainya, itu kan boot komputer, menyalakan komputer langsung hurung kayak gitu. Nah, tapi tidak demikian dengan UFD bootable. UFD bootable adalah operating system komputer menggunakan device disk drive tanpa menggunakan hard disk internal, yaitu hard disk yang tertanam pada komputer Bapak Ibu. Maka bootable itu, UFD bootable itu adalah Bapak Ibu bisa menjalankan komputer meskipun komputer itu terutama hard disknya ya, hard disknya yang error, media simpannya yang error, dan itu bisa dijalankan menggunakan flash disk yang sudah ditanam sistem bootable-nya. Seperti itu. Sekedar pemberitahuan saja bahwa bootable itu tidak hanya flash disk, tidak hanya Windows saja. Kita bisa menggunakan live booting seperti Linux. Dari Linux itu ada Ubuntu dan lain sebagainya. Seperti itu. Next, halaman berikutnya, Pak. Oke. Sebelum kita menggunakan UFD bootable, tentunya kita harus mempersiapkan UFD bootable-nya itu sendiri. Gitu. Si flash disk itu kan ibaratnya ruang kosong. Otomatis kita harus mempersiapkan isinya gitu. Harus diisi sistem, harus diisi aplikasi. Nah, ini adalah proses mempersiapkan membuat UFD bootable. Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus mempersiapkan USB flash drive. Badai nyebat flash disk mangga, badai nyebat flash disk kaci. Seperti itulah orang Sunda bilang. Minimal berkapasitas 2 GB atau disesuaikan. Maksud dari 2 GB disesuaikan itu, jika seandainya sistemnya di bawah 2 GB, misalkan cuma 1,5 GB, nah itu kita bisa menggunakan flash disk yang berkapasitas lebih dari itu. Jadi 2 GB itu, jadi ruang kosongnya 2 GB, nah nanti kita isi sistem dengan sistem yang 1,5 GB. Gitu. Atau kebetulan sistem yang saya siapkan juga itu adalah flash disk dengan kapasitas 8 GB, itu nggak masalah. Tuh. Nah, kemudian bootable. Saya mencoba masuk dulu ya. Atau sambil berjalan lah. Mudah-mudahan saya bisa masuk. Halo? Iya, Pak. Oke. Saya sekarang on di laptop.
Iya, baik. Eh, Pak Maya, maaf Pak Maya, itu salah baik, satunya baik. dinonaktifkan Pak. Oh, Yang di oke, oke. HP-nya atau yang di komputernya itu. Ada dua di Oke, sini Pak baik, baik, baik. Mayanya. Baik. Selanjutnya adalah persiapan. Oh ya, tadi jadi yang pertama yang harus disiapkan itu tentu adalah flash disk. Flash disk itu sendiri atau flash drive itu sendiri. Kemudian sistem atau softwarenya, punten materinya, yaitu terdiri dari file bootable. Kebetulan saya menggunakan Hiren Boot, nama CD-nya itu apa? Nama bootable-nya itu adalah Hiren Boot CD versi PEX62. Itu Bapak Ibu bisa langsung download di hirenbootcd.org. Keterangan ada di bawah. Termasuk juga file kreator UFD bootable-nya. Itu sudah ada pada alamat tersebut di Hiren Boot CD. Kemudian, nah yang terakhir adalah si objeknya, komputer yang hard disk-nya error sebagai objek. Seperti itu. Kemudian, silakan lanjut Pak. Nah ini adalah proses, selanjutnya adalah proses cara membuat UFD bootable. Yang pertama Bapak Ibu pastikan dua file ini, yaitu ISO sama Hiren ini satu folder yang sama gitu. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu jalankan aplikasi ISO to USB. Nah, seperti tampilan yang ada di samping ini. Selanjutnya kemudian jika seandainya ISO to USB ini sudah muncul, otomatis pada posisi USB drive sama multiboot. Multiboot di sini artinya flash disk yang Bapak Ibu siapkan ya, pada USB device ini. Kemudian pada new drive level ini adalah namanya, nama flash disk Bapak Ibu. Nanti di rename secara sistem. Kemudian ISO file itu adalah yang tadi sistem Hiren Boot CD-nya itu sendiri. Gitu. Lanjut Pak. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu menekan proses, maka progres pembuatan USD bootable berlangsung. Jadi dari ISO file itu ditransfer ke dalam CD. Oh ya, sekedar informasi bahwa CD itu harus benar-benar CD yang tidak ada datanya. Karena kalau seandainya CD itu ada datanya, otomatis akan terhapus dan hanya akan terisi oleh sistem ini saja. Gitu. Nah, jika seandainya proses ini berjalan, progresnya berjalan, ada presentasi. Nah, jadi semua toolbox, ya pokoknya informasi tentang flash disk, tentang nama, tentang CD-nya itu dia akan kelihatan burem gitu, samar. Dan yang akan terlihat jelas itu hanya tombol cancel sama informasi di bawah. Jadi berapa persen progres yang sudah ditransfer oleh sistem USB to bootable ini ke flash disk. Nah setelah itu jika sudah selesai maka akan terlihat ada keterangan di sini ISO content successfully copied to disk H ke disk H atau ke flash disk itu sendiri gitu. Nah, jika sudah ini tidak akan close sendiri tapi sistem akan kembali normal dan Bapak Ibu boleh tinggal meng-close saja gitu. Tinggal close. Nah, kemudian setelah di-close, pastikan aplikasi yang Bapak tanam atau Bapak buat itu sudah tertanam ke dalam flash disk. Bapak Ibu silakan buka Windows Explorer dan bisa dilihat di keterangan flash disknya. Bapak Ibu ada di drive berapa. Nah,
Jika ada, maka ada beberapa folder dan file yang ada di dalam flash disk Bapak Ibu itu sendiri gitu. Ya. Selanjutnya, nah sekarang adalah proses menjalankannya. Proses menjalankannya. Dalam hal ini adalah seperti tema yang saya angkat di judul bahwa jika seperti yang saya angkat di narasi ya, bahwa jika seandainya seperti sekarang lah saya mau presentasi tiba-tiba komputernya bermasalah gitu dan file itu benar-benar tidak bisa diambil karena komputer kita rusak. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya UEFD bootable yang sudah dibuat seperti yang barusan diterangkan di atas, itu tinggal colokan saja ke komputer ya. Seperti contoh di gambar, siapkan komputer yang harus diservis, kemudian colokan USB-nya, lanjut. Kemudian setelah itu, enggak Pak, ke slide selanjutnya. Masih kedengaran suara saya? Masih Pak, Ya, Pak, masih. masih Pak, jelas. Silahkan dilanjut, Pak. Oke. Setelah itu, setelah flash disk dicolokan, dimasukkan ke dalam portnya. Nah, Bapak Ibu, pas pertama kali komputer itu nyala, harus masuk dulu ke storage option. Nah, seperti contoh di gambar, storage option itu adalah tidak harus masuk ke BIOS, tapi cukup masuk ke storage option. Jadi biasanya dari hard disk tapi dialihkan jadi ke flash disk. Nah, Bapak Ibu bisa milih USB USB storage. Gitu. Biasanya di beberapa komputer bahkan si flash disk Bapak Ibu terbaca gitu. Nah, selanjutnya jika sudah dipilih tinggal enter dan tunggu sampai desktopnya muncul. Tuh, diperlihatkan. Nah, ini adalah tampilan desktop untuk Heerenboot CD versi ini. Kebetulan versi yang ini adalah versi yang terbaru, versi keluaran 2015 kalau nggak salah, 2016 gitu ya. Pokoknya yang terbaru lah. Atau mungkin ada lagi yang terbaru, sekarang saya kurang tahu juga. Tampilannya sudah Windows 10. Tuh. Nah, tampilan sudah Windows 10. Kemudian Bapak Ibu, sengaja saya bawa Bapak Ibu ke Heerenboot CD PE Windows 10 ini karena Bapak Ibu kan sudah terbiasa dengan Windows. Sebetulnya kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan Linux juga bisa gitu, menggunakan live CD ini. Nah, ini yang dimaksud. Yang maksud saya operating system berjalan secara instan. Artinya tidak harus diinstal di komputer, tapi cukup diinstal dengan flash disk Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya gitu. Nah, kemudian silakan berlanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kalau sudah bisa dibuka, Bapak Ibu tinggal browsing saja gitu. Buka Windows Explorer, kemudian ambil data apa yang Bapak Ibu perlukan gitu. Nah, itu kebetulan ini adalah hasil capture dari VirtualBox dan setelah ini akan saya praktekkan, tapi mohon maaf karena tidak bisa saya praktekkan secara langsung karena harus ada video yang terintegrasi langsung ke Webex ini. Paling akan saya perlihatkan videonya bagaimana proses ini berjalan. Seperti itulah paparan materinya dan mungkin bisa Pak Arif biar saya bisa menampilkan video yang untuk dipresentasikan. Ya, baik Pak. Ya, silahkan dicoba Pak untuk menampilkan videonya. Baik.
Oke, Bapak Ibu bisa melihat ya? Pak Maya. Oke, saya jalankan. Nah, ini adalah flash disk yang sudah kita buat barusan. Ya, yang sudah kita buat, dan ini adalah komputer yang menjadi objek kerusakannya gitu. Kita butuh banget mau ngambil data. Colokan flash disk selalu booting. Booting itu adalah menyalakan komputer, baik itu dalam kondisi mati atau merestart. Ada disebut booting dingin, ada disebut booting panas. Kalau booting panas, kalau booting dingin itu dalam kondisi mati lalu nyala. Nah, seperti ini adalah booting dingin. Kemudian booting panas itu adalah merestart. Oke. Nah, kita nyalakan komputer kita, kemudian tekan F12 atau beberapa tombol di komputer itu, silakan cari informasinya berapa tombol apa yang bisa masuk ke boot device. Jadi untuk kita bisa masuk ke komputer menggunakan tombol berapa, tombol apa. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu tinggal tekan USB storage dan tunggu. Nah, ini menunjukkan bahwa jika klip seperti ini menunjukkan bahwa flash disk yang bekerja untuk komputer kita. Jadi kalau seandainya Bapak komputer kita error, nah di handle, kalau saya sih menganggapnya ini adalah P3K lah gitu. P3K untuk komputer kita. Saya percepat saja ya. Nah, jika sudah, akan tampil desktop seperti biasanya. Desktop seperti biasa. Nah, ini tampilan untuk desktop Windows 10 PE. Ini adalah beberapa informasi yang menginstal driver untuk komputer, dan Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan apapun, termasuk memindahkan file yang bisa Bapak Ibu pindahkan. Kalau sudah, seperti biasalah Bapak Ibu, di sini ada menu-menu. Seperti biasa ada beberapa menu, tapi tentu tidak sekomplit jika seandainya komputer yang Bapak Ibu punya gitu. Ini ala kadarnya, yang penting bisa lah. Nah, kemudian ini adalah driver. Nah, jika seandainya drive C dan D pada komputer normal itu adalah sistem. Nah, berhubung drive C yang kita punya itu posisinya ada di drive E dan D. Nah, ini contoh saya mengambil data, kemudian saya kopikan lalu dipindahkan ke flash disk yang lain atau storage lain. Badeku flash disk mangga, badeku hard disk eksternal boleh. Gitu. Seperti biasa saja, kalau sudah tinggal copy, paste. Seperti itulah. Kalau sudah ya tinggal shutdown aja seperti biasa gitu. Dan sekedar informasi, dan terus terang saya ngasih bocoran saja. Hiren Boot CD ini adalah salah satu software atau perkakasnya para teknisi komputer. Jadi kalau seandainya para teknisi komputer yang ada, sepertinya ini adalah alat wajib yang dimiliki oleh para teknisi. Ya, kalau sudah tinggal shutdown dan selesai. Seperti itu mungkin Pak Arif, silakan diambil alih kembali. Pak Maya, bisa mendengar suara saya Pak Maya? Bagus. Ya. Enggak. Terima kasih Pak Maya yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillah secara
sesuai jadwal kita kurang lebih 30 menit menyampaikan materi. Pak Maya bisa mendengar suara saya, Pak Maya? Bagus. Bagus, Oke, terima kasih. siap. Standby. Nah, untuk sekarang kita buka sesi yang kedua. Untuk sesi tanya jawab. Mangga. Untuk Bapak Ibu silahkan bisa raise hand untuk tanda bertanya. Nanti Pak Arif yang akan persilahkan untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya secara langsung. Atau bisa saja menulis chat, nanti saya akan rangkum dan nanti akhir diskusi kita akan dijawab mungkin. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Kusmayadi yang telah begitu gamblang menjelaskan. Sebisa-bisa, Pak. Ya, menambahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin melakukan tanya jawab, kami membuka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Maya Kusmayadi, sangat terbuka untuk sesi pertanyaan, karena saya sendiri juga pernah menggunakan teknik tersebut dan itu sangat bermanfaat sekali untuk menghemat, terutama kalau saya dulu kenapa belajar booting ini, menghemat biaya tentunya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih penasaran atau kurang mengerti apa itu sih permasalahan bootable misalkan, atau instalasi ulang menggunakan flash disk bagaimana, silahkan boleh bertanya kepada narasumber kita, Pak Maya Kusmayadi. Bisa dengan raise hand, dengan mengklik tombol berlogo tangan, nanti akan saya buka mikrofonnya. Atau misalkan boleh juga langsung bertanya, karena ini memang tidak ada yang melakukan pertanyaan, silahkan Bapak boleh langsung saja juga membuka mikrofonnya juga boleh. Begitu ya Pak Gian ya? Iya, begitu Pak Arif. Dan berbicara masalah USB ini kan memang hal yang menarik begitu. Karena saya dulu Pak Arif mengalami, dan Pak Maya juga Bapak Ibu, perubahan di penyimpanan ini begitu. Saya mulai dulu pakai yang floppy disk ukuran 5,5 inci yang besar itu Pak. Yang isinya itu hanya 512 kilobyte Pak Maya. Betul. 512 kilobyte mungkin kalau sekarang apa gitu, tapi kan dulu memang zamannya seperti itu gitu. Lalu ke floppy disk yang 3,5 inci gitu ya, yang agak-agak lumayan lah, 1,4 mega begitu. Lalu setelah itu saya juga mengalami metamorfosis juga sama flash disk. Itu flash disk yang paling keren waktu saya kuliah itu 128 MB itu. Itu harganya 500.000 Pak. Waktu itu gitu. Makanya kalau sekarang kan mungkin dengan 500.000 itu sudah dapat yang 1 giga mungkin 1000 giga mungkin ya, itu ke eksternal begitu ya. Kalau sekarang gitu, karena yang 8 giga dan sebagainya kan sudah agak lumayan begitu, murah sedikit. Memang ini menarik ya Bapak Ibu. Di samping kita juga sangat-sangat membutuhkan ya, saat ini membutuhkan. Memang saat ini memang di backing oleh cloud itu ya, penyimpanan awan itu ya Pak Maya ya. Jadi ada penyimpanan online gitu ya, yang gratis saja kan mega 50 giga tuh. Google sudah drive-nya 15 giga gitu. 15. Iya, apalagi dengan yang lain-lainnya begitu. Apalagi kalau kita Google kan membolehkan 10 akun gitu ya. Jadi 10 giga kali 15 giga kali 10 akun ya sudah lumayan gitu. Itu hanya trik-trik saja. Sekali lagi mungkin kepada Bapak Ibu yang masih penasaran mengenai silakan lah gitu. Permasalahan ini, silakan boleh mengklik tombol berlogo tangan, nanti kita buka mikrofonnya, kemudian Ibu atau Bapak boleh bertanya. Pak Arif, boleh diinformasikan berapa jumlah yang hadir Pak Arif?
Ya, untuk partisipan kali ini Alhamdulillah banyak kayaknya ya. ada 10 juta. ada 10 juta partisipan. Mungkin Alhamdulillah Bu. karena waktu kita juga sudah cukup terbatas ya Pak. Pak Gian bisa mengambil alih kembali, silakan Pak, kepada Pak Maya gitu. Ya, terima kasih Pak Arif dan Pak Maya juga Bapak Ibu. Sebenarnya waktunya masih ada kalau memang berkenan untuk bertanya atau menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya, tetapi karena memang belum ada chat yang masuk Pak Arif ya. Takut-takut saya kelewat terbaca nih. Tidak ada ya? Iya Kak. Kalau saya cek memang Tidak ada ya? tidak ada Pak. Masih belum. Mungkin belum. Ada sebagian yang tadi kendala jaringan sehingga Iya, kurang betul. memahami materi. Ya, gitu. kita berasumsi positif saja Pak Arif ya, bahwa ya kendala kita kan tadi sudah dipersiapkan perfect, ternyata ujung-ujungnya kan sama juga gitu kan, keteteran begitu ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja gitu kondisi-kondisi tertentu ya memungkinkan. Sebenarnya Pak Arif kalau dilihat dari jadwal memang molor ya. Jadwal kita itu melara gitu ya, jadi jadwal. Ya. Dan Ya, begitu Pak. 15.45 sebetulnya sudah ada jam tayang yang lain gitu ya. Sekarang sudah jam 15.37 gitu. Tetapi kalau secara hitung-hitungan waktu, kita mulainya tadi memang agak telat gitu. Jadi ya kurang lebih totalnya 45 menitan lah kitanya begitu. Ya tapi ya tidak apa-apa, mungkin ya Bapak dan Ibu mudah-mudahan ini jadi bahan bagi kita begitu untuk ke depannya lebih baik begitu. Pak Maya bisa mendengar suara saya Pak Maya? Bagus. Iya. Kalau tidak ada mungkin ini ada pesan terakhir Pak atau kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan kepada audiens? Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Moderator. Sekali lagi dari saya mungkin ini bukan pesan terakhir karena ya maaf bukan pesan terakhir, kesimpulan gitu atau pesan. Saya jadi salah, saya juga jadi grogi, ini banyak sekali yang Bapak Ibu yang mendengar ini. Aduh, ya Allah. Oke. Silakan Pak, lanjutkan. Saya pahami lah. Maklum karena salah satu ciri khas orang Sunda teh loba heureuy cenah gitu lah. Jangan terlalu baper lah gitu. Oke, dari saya mungkin kalau seandainya Bapak Ibu membuka inilah kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin tahu banyak, mudah-mudahan yang menyimak ini bisa paham ya, dan biasanya sih kalau orang yang merasa butuh tentu akan mencari gitu. Dan saya tidak berharap laptop Bapak Ibu rusak gitu. Tapi kalaupun ini terjadi, kenapa tidak kita mempersiapkan ini sebagai P3K-nya untuk laptop kita gitu. Tutorialnya banyak, tidak harus dari saya, tapi kalaupun memang ada yang membutuhkan bisa hubungi kami, bisa menghubungi moderator atau bisa ke saya juga gitu untuk sekedar ingin tahu bagaimana menjalankan itu gitu. Mungkin itu sajalah. Iya, terima kasih Pak Maya Kusmayadi yang telah menyampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi 1 untuk pemateri dan sesi 2 tanya jawab telah kita lalui bersama. Dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini saya serahkan lagi ke Pak Arif Kurniawan selaku hostnya. Silakan Pak Arif. Iya, terima kasih Pak Gian Sugiawan beserta narasumber atau presenter kita Pak Maya Kusmayadi yang menurut saya beliau sudah tadi berusaha sejelas mungkin untuk menjelaskan materi kepada Bapak Ibu semua. Saya harapkan bisa bermanfaat, bisa diterima. Sepertinya suara Pak Arif mengalami kendala. Saya handle saja. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Audio Jungle.